Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada pagi hari ini di talk show Bincang Hari ini. Dan seperti biasa di pagi hari kita akan menemani Anda dengan perbincangan hangat, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas tentang represivitas oknum aparat yang terjadi lagi. Dan pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Andri Saputra Situmeang, SHMH CNSP, selaku praktisi hukum. Tapi sebelum kita berbincang-bincang, kita mau mengingatkan Anda, pemirsa Sultan TV, untuk selalu update informasi Anda dengan cara follow Instagram kami di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, Facebooknya Sultan TV, dan juga kanal YouTube Sultan TV. Dan Anda juga bisa menyaksikan Sultan TV di TV satelit, ditonton di TV satelit ya, channel 26. Dan sudah bersama kita pada pagi hari ini Bapak Andri Saputra. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Pak? Selamat pagi Pak, sehat. Sehat selalu untuk kita semuanya. Sehat selalu. Aktivitas tetap lancar Pak ya? Dan kayaknya lagi sibuk-sibuknya nih. Menjalankan. Oke, dan pada pagi hari ini Pak, kita akan ngebahas soal represivitas oknum aparat, di mana ya kalau berbicara mengenai represivitas ini lumayan cukup hangat dibahas lagi. Terlebih kemarin ini terjadi kasus di mana puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Tangerang yang menggelar aksi demo, dan di sana juga terjadi aksi represivitas. Nah, sebenarnya kalau untuk Bapak sendiri melihatnya ini seperti apa nih, kasus ini saat ini berjalannya seperti apa? Persoalan ini persoalan lama yang timbul kembali. Jadi persoalan lama yang timbul menjadi baru. Sebenarnya tidak menjadi suatu kaget bagi pengamatan hukum saya terkait oknum-oknum yang melakukan hal terjadi seperti itu. Jadi ini umum yang harus jangan sampai terus menerus dilakukan terus gitu loh oleh oknum aparat penegak hukum. Oke, jadi bisa dibilang ini sebenarnya salah satu kasus yang sering terulang gitu, dan mungkin ini juga memperpanjang daftar panjang kasus kali Pak ya? Ya, bisa dibilang begitu seperti dibilang tadi oleh beliau, bisa memperpanjang kasus, bisa memperburuk, mohon maaf, diduga citra aparat penegak hukum di mata masyarakat. Oke, nah ini menarik, dan kalau ngomongin soal daftar panjang kasus represivitas dari aparat, khususnya kepolisian gitu, sejauh ini kejadian apa saja nih biasanya yang terjadi yang melibatkan represivitas dari aparat nih Pak? Ya, biasanya yang timbul hal begitu karena ketidaksabaran atau ketidakberhati-hatian dalam mengawal suatu persoalan, itu aja. Tidak adanya humanis. Apalagi kalau kita lihat sekarang slogan dari Kapolri sekarang, presisi, itu tidak didepankan, itu loh. Oke, nah kalau berbicara mengenai presisi, sebenarnya yang diangkat oleh Polri sendiri, ini apa ini? Ya, yang diangkat oleh Kapolri ini, presisi ini minimal adanya keterbukaan. Oke. Keterbukaan, ya kan? Kemudian humanis kepada masyarakat, akuntabel. Itu sebenarnya yang diutamakan oleh slogan-slogan Kapolri. Sebenarnya dari dulu bergantian Kapolri slogannya sangat baik-baik semuanya. Tapi kita pengen bagaimana bawahannya juga melaksanakan sesuai dengan apa teori yang dilakukan oleh Kapolri. Jangan sampai berprakteknya berbeda dengan teori apa yang diungkapkan oleh Kapolri. Itu aja sebenarnya. Oke. Sebenarnya slogan yang saat ini diusung sudah bagus, hanya saja mungkin praktik di lapangannya ini masih belum dijalankan kali Pak ya? Ya, mungkin seperti itulah. Kayak disitulah tugasnya Kapolri untuk memonitoring bawahannya benar-benar dilaksanakan enggak visi misi Kapolri atau tidak. Kalau tidak, copot sekaligus untuk mengisi orang yang serius untuk menjalankan visi misi Kapolri. Oke, dan kalau ngomongin soal represivitas dari aparat kepolisian khususnya, ini mungkin kita banyak melihat terjadi di kasus-kasus jika terjadi adanya aksi demo atau mungkin juga aksi-aksi massa gitu. Nah, sebenarnya represivitas ini bisa terjadi
pada kejadian seperti apa saja, dan yang mungkin Bapak lihat ini momen-momen seperti apa aja sih yang biasanya melibatkan represivitas dari pihak kepolisian? Ya. Kalau saya melihat dengan adanya aksi khususnya contoh hari yang lalu di Kabupaten Tangerang, sebenarnya di Undang-Undang Dasar 1945 itulah dasar kita, negara kita, Undang-Undang Dasar negara kita sudah mengizinkan, sudah membolehkan semua orang berpendapat di muka umum, dan bahkan di Undang-Undang Hak Asasi Manusia pun dibolehkan. Permasalahannya mengapa masih ada oknum arogan aparat penegak hukum melakukan itu pada mahasiswa, sedangkan mahasiswa itu adalah cikal bakal generasi bangsa Indonesia. Kenapa dibungkamkan? Permasalahannya oknum-oknum inilah harus ditindak tegas sesuai dengan aturannya. Minimal saya berharap kepada Kapolri yang diturunkan oleh Polda dan turunannya Kapolres untuk dicopot, karena jangan sampai terjadi lagi persoalan-persoalan represivitas ini kepada mahasiswa. Karena kenapa? Mungkin karena keadaan pandemi, demo-demo, ngeganggu suasana segala macam. Persoalannya bukan masalah pandemi atau nggak pandemi, ini ya masalah hati nurani masyarakat sebagai penyambung suara rakyat. Itu aja menurut saya sih. Oke, dan sebenarnya dalam hal penanganan aksi massa ini ada aturannya tersendiri tidak dalam kepolisian? Ya, ada aturan mainnya. Sebenarnya boleh memberitahukan adanya aksi 3 hari sebelum melakukan aksi. Iya. Pertama, kedua, aksi tidak boleh melewati maghrib, sore. Persoalannya kejadian itu bukan sore. Iya. Kalau melihat Smackdown gitu, kerumunan di Smackdown satu persatu, tidak juga kan? Iya. Persoalannya bagaimana hati nurani oknum-oknum aparat penegak hukum itu harus berubah pola pikir seperti negara kita sudah negara maju, itu saja. Kalau SOP-nya dalam hal penanganan aksi massa sebenarnya sudah adakah di kepolisian? Nah, sebenarnya kalau sesuai dengan SOP di kepolisian segala macam itu sudah ada sebenarnya. Iya. Tinggal bagaimana penerapannya. Bahkan Kapol saya katanya sudah menjelaskan sebelum melakukan pengamanan aksi, pas apel dibilang humanis segala macam. Iya. Tetapi kenapa nggak didengar omongannya? Berarti dengan salah satu itu ada 2 kesalahannya. Satu, melakukan kesalahan kepada mahasiswa. Satu lagi, nggak dengar instruksi dari Kapolres, berarti itu kesalahan. Oke. Nah, itu bisa jadi acuan juga untuk bagaimana menindaklanjuti oknum aparat penegak hukum itu. Jadi mungkin bisa terjadi yang namanya miskomunikasi antara yang bergerak di lapangan dengan atasannya, mungkin seperti itu Pak ya? Ya, miskomunikasi bukan dengan hal yang dilakukan seperti itu ya. Jangankan melakukan hal seperti itu. Mohon maaf, oknum politisi juga kalau korupsi nggak di smackdown kok, prosesnya sesuai dengan apa yang didepankan oleh hukum. Tetap itu juga kita harus mendepankan hukum, karena hukum itu adalah panglima tertinggi di Indonesia. Negara kita negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Situ sudah jelas. Jadi apapun yang kita lakukan tindakan itu ada buah yang hukumnya harus kita terima. Mau baik mau salah, kita ada hukum di situ. Oke, dan kalau kita melihat kasus-kasus sebelumnya nih Pak, ini penyelesaian kasusnya seperti apa yang sudah terjadi? Ya, pertama kalau persoalan yang tadi yang beberapa hari lalu saya hormat kepada oknum aparat penegak hukum atau oknum kepolisian sudah meminta maaf kepada korban dan keluarga korban. Tetapi jangan sampai meminta maaf doang. Aparat penegak hukum atau kepolisian harus menindaklanjuti persoalan ini. Jangan sebagai kelanjutan lagi. Ini sebagai pelajaran buat oknum-oknum polisi untuk berubah, dan ini adalah yang harus kita hargai ketika Kapolda, Kapolres telah menyelesaikan persoalan ini dengan sungguh-sungguh. Oke, jadi sebenarnya saat ini juga belum benar-benar ada penyelesaian yang konkret dari pihak kepolisian untuk mengurangi ibaratnya kasus serupa, Pak ya? Sepertinya itulah ya.
Dan kalau berbicara mengenai represivitas dari aparat kepolisian, sejauh ini Bapak sendiri menilainya ini penyebabnya seperti apa nih Pak? Kenapa aparat kepolisian ini seperti sering terulang kasus-kasus represivitas terhadap khususnya aksi massa? Jadi sebenarnya kalau kita bercerita secara saya, apalagi saya pernah mengalami bagaimana atmosfer menjadi suatu keberanian mahasiswa. Iya. Terkadang kita menyuarakan aspirasi kita itu tujuannya menyuarakan aspirasi masyarakat. Ada kita hari ini demo buat bikin ricuh, nggak ada. Tetapi buat menyambung suara masyarakat kepada pemerintah, apalagi kepada ulang tahun pemerintah itu refleksi, mengingat roadmap selama 2 tahun, setahun ini bagaimana. Nah, persoalan terkadang di saat kita sudah mulai aksi, gesekan-gesekan yang dilakukan oleh oknum aparat hukum itu sudah mulai. Nah, terkadang kita sudah capek menyambungkan suara masyarakat, dibikin gesek-gesek, terpancinglah kita. Sebenarnya awal mulai itu bukan dari mahasiswa, ini pengalaman hidup saya gitu loh. Tetapi gesekan-gesekan itu dilakukan oleh oknum yang adanya suatu timbul makin ricuh, itu aja. Oke, dan mungkinkah aksi-aksi represivitas dari aparat ini sebenarnya bertujuan untuk kedepannya entah itu mungkin tidak ada lagi aksi-aksi demo atau mungkin ada juga yang menganggap aksi ini untuk juga. Nah, kalau Bapak menilainya seperti apa? Ya, menduga-menduga sah-sah saja, saya juga sependapat dengan Bapak, tetapi ketika aksi yang contohnya di Kabupaten Tangerang itu untuk membungkamkan, menurut saya mahasiswa semakin dibungkamkan, mahasiswa semakin berani untuk menyuarakan kebenaran. Menurut saya jangan dengan hal-hal begitu, karena tidak ada hubungannya untuk oknum aparat hukum ini membungkamkan mahasiswa, nggak ada hubungannya. Bahkan juga oknum polisi ini juga mahasiswa juga gitu loh, dia juga mengerti. Oke, jadi bisa dibilang kalau aksi ini sebenarnya tidak akan berdampak terhadap aksi mahasiswa, di mana aksi mahasiswa akan terus berjalan, ya Pak ya? Bahkan menurut saya dengan ada kejadian ini, mahasiswa menurut saya semakin semangat untuk menyuarakan kebenaran, keadilan. Menurut saya sih lebih semangat kembali. Iya. Dan kalau melihat respon masyarakat sejauh ini seperti apa nih, melihat aksi yang mungkin bisa dianggap sebagai represivitas pasien? Ya, kalau buat menilai segala macam itu ada dua, ada pro dan kontra. Ya, di sisi lain kenapa sih oknum polisi melakukan begitu? Padahal dia mengayomi masyarakat, menjaga kan, melindungi. Tapi di sisi lain pantas begitu karena lebih tahu lagi pandemi begini, kenapa ngomong rame-rame ya kan? Tetapi saya secara pribadi saya menilai mau bagaimanapun tetap oknum aparat hukum melakukan hal begitu kepada mahasiswa menurut saya sudah salah fatal dan harus diperiksa dengan hasil yang maksimal untuk menyenangkan hati mahasiswa. Oke, kita akan lanjutkan lagi nih Pak ya, perbincangan kita pada pagi hari ini terkait represivitas oknum aparat yang bisa dibilang terulang kembali. Dan kita akan lanjutkan lagi usai jeda nanti. Dan pemirsa Sultan TV, untuk Anda yang mungkin juga ingin berbincang-bincang dengan kita dan ingin bertanya-tanya mengenai represivitas oknum aparat khususnya kepolisian, ini bisa langsung layangkan pertanyaan Anda melalui kolom live kita di kanal YouTube Sultan TV. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Sultan TV di Talkshow Bincang hari ini. Meminta maaf, saya sebagai Kapolres Tangerang juga meminta maaf kepada saudara NFA umur 21 tahun yang mengalami tindakan kekerasan oleh oknum
pengamanan aksi unjuk rasa di depan gedung Pemkab Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi Riki meminta maaf kepada Mas Faris atas perbuatan saya, dan saya siap bertanggung jawab atas perbuatan saya. Saya sekali lagi minta maaf kepada Mas Faris dan keluarga. Pak, saya minta maaf atas perbuatan saya, dan saya siap bertanggung jawab. Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang mengenai represivitas oknum aparat, khususnya kepolisian yang terjadi kembali, dan kita masih berbincang dengan Bapak Andre Saputra Sitomyang SHMH CNSP selaku praktisi hukum. Dan tadi juga sempat disinggung bahwa sebenarnya dari pihak kepolisian sendiri ini juga sudah mengusung moto-moto atau mungkin juga slogan yang mengatasnamakan kemanusiaan, dan sayangnya memang di lapangan ini masih belum diterapkan secara maksimal. Dan sebenarnya kalau ngomong dan berbicara mengenai represivitas dari oknum kepolisian, ini sejauh ini penyelesaian untuk kasusnya sudah maksimalkah, khususnya untuk beberapa kasus terakhir, terlepas dari kasus yang kemarin menimpa teman-teman di Tangerang? Seperti apa nih Pak? Ya, pokoknya sebagian ada yang maksimal. Pokoknya bagaimana kalau secara pengamatan hukum saya, buat menilai itu maksimal atau nggak maksimal, diberikan sanksinya minimal dicopot. Oke. Jadi dari jabatannya, dicopot dari jabatannya, tapi maksimal itu copot dari instansinya. Oke, jadi itu yang dianggap bisa dibilang lumayan cukup bisa memberikan efek jera kepada aparat-aparat lainnya supaya kasus seperti ini tidak terulang lagi, Pak ya? Benar sekali. Oke, dan kalau sebelum-sebelumnya ini sanksi-sanksi yang diberikan kepada oknum aparat yang melakukan represivitas seperti apa? Biasanya ada oknum polisi melakukan kesalahan, biasanya dinonjokkan, dipindahkan atau dimutasikan, bahkan bisa tidak boleh bekerja selama berapa bulan. Biasa hal itu ketika ada yang dari internal propam itu memeriksanya gitu. Oke. Tapi ada juga oknum polisi itu yang dicopot juga dari instansinya, bahkan dari kepolisiannya dicopot, dia ada juga kok. Oke, jadi sebenarnya ada juga kasus-kasus yang diselesaikan dengan tindakan tegas dan memberikan sanksi kepada oknum aparat, Pak ya? Benar. Oke, dan kalau berbicara mengenai transparansi penyelesaian kasus, entah itu mungkin diadakan pengadilan terhadap oknum aparat, ini apakah sudah ada, dan apakah sejauh ini masyarakat juga sebenarnya tidak tahu nih penyelesaian di tubuh kepolisian seperti apa ketika ada kejadian seperti ini? Ya, persoalannya kalau kita bercerita hari yang lalu, korban mahasiswa ini sebenarnya tidak membuka laporan terkait dia dianiaya oleh oknum polisi. Tetapi inilah sikap cepat dari kepolisian untuk mencari oknum polisi yang melakukan dan diperiksa. Saya juga harus mengapresiasi dan harus hormat kepada pihak kepolisian, sangat cepat mendapatkan oknum polisi siapa yang melakukan itu, dan polisi oknum itu sudah meminta maaf pada korban dan keluarganya. Tetapi persoalannya ini kan internal polisi yang memeriksanya, berarti kan harus close dulu pemberitahuannya karena belum ada hasilnya, kan begitu.
tapi masih dalam pemeriksaan. Nah, persoalannya mahasiswa ini tidak membuka laporan kepada pihak kepolisian terkait dia diduga didapat aniaya. Nah, kalau dibuka laporan, di situ akan terang benerang persoalan itu. Propam berjalan dari pihak jalan. Itu sebenarnya menurut saya sangat disayangkan. Apa karena belum ada yang kepikiran sampai melakukan visum, atau hanya ya biarkan pihak kepolisian aja kita hargain pemeriksa oleh oknum itu aja sebenarnya. Ya. Karena sejauh ini yang kita lihat penyelesaian untuk kasus yang kemarin menimpa mahasiswa ini sepertinya diselesaikan dengan cara kekeluargaan, Pak ya. Ya sebenarnya bagus juga penyelesaian secara kekeluargaan, tetapi jangan sampai nanti kedepannya ketika mahasiswa segala macam melakukan aksi yang diatur oleh undang-undang, tetapi terjadi lagi peristiwa hal itu membuat sedih mahasiswa. Benar. Oke, dan sebenarnya apa nih yang harus dilakukan oleh seseorang jika mengalami aksi atau tindakan represivitas dari pihak kepolisian khususnya? Sebenarnya banyak cara-cara yang dilakukan secara humanis kepada mahasiswa. Iya. Ketika kita lontarkan senyum kepada mahasiswa, saya yakin mahasiswa pun nggak bakal cemburut, pasti senyum juga. Nah, kiasan-kiasan itu sebenarnya oleh aparat penegak hukum harusnya bisa memfasilitasi bagaimana mahasiswa ini menyambungkan suara kepada pemerintahan dengan cara kepolisian, fasilitasi. Oke, jangan keadaan pandemi begini, jangan aksi. Perwakilan berapa orang kita jumpai dari pihak pemerintahan, apa kemauannya, apa tuntutannya di hari ulang tahun pemerintahan ini, sampaikan. Nah, ada tanggapan dari pemerintahan, you harus siap, mau nggak mau, kalian juga terima jawaban dari pemerintahan. Nah, tinggal bagaimana mahasiswa ini mengevaluasi lagi kembali. Sebenarnya proses-proses cara-cara itu banyak yang dilakukan. Karena mungkin keadaan mahasiswa, masa di kabupaten kita aja kemiskinan masih ada, padahal 1001 industri, mungkin begitu. Cara nalarnya hanya mencuatlah untuk melakukan aksi demonstran tersebut. Oke, dan kalau tadi sempat disinggung juga, ternyata mahasiswa yang kemarin menjadi korban ini tidak membuat laporan terhadap aksi kemarin. Dan sebenarnya kalau aksi kemarin ini bisa dilaporkan kemana, Pak, setelah mahasiswa ibaratnya terkena tindakan represivitas? Ya, yang pertama sudah dilakukan oleh Propam, sudah memeriksa oknum polisi. Kedua, dia bisa melaporkan ke wilayah hukum karena di situ pemerintahan Kabupaten Tangerang Tinggi Rasa dekat Polres. Laporkan saja ke Polres, ke SPKT bahwasannya mahasiswa ini dia mengalami aniaya karena aksi dan bukan oleh oknum polisi di smackdown bahasanya. Ketika dia ada surat pengantar visum, bisa datang ke rumah sakit umum untuk visum. Ketika hasil sudah ada, lalu diparla urutannya yang memeriksa mahasiswa tersebut gitu. Bisa dilakukan secara Oke, dan sebenarnya untuk sejauh ini biasanya korban-korban aksi tindakan represivitas dari aparat kepolisian ini mendapatkan mungkin lindungan hukum kah, atau sejauh ini mereka mungkin ada juga yang merasa ketakutan untuk memberikan laporan ke pihak kepolisian? Ya sebenarnya kalaupun korban mengalami gitu jangan adanya ketakutan. Tetap, karena mau nggak mau sekarang di zaman sekarang banyaknya orang membela seseorang, walaupun orang itu nggak salah pun pasti ada yang bela. Keterbukaan informasi publik, apalagi zaman digital ini sangat cepat sekali untuk mengawasi oknum-oknum APH ini. Itu aja sebenarnya. Oke, dan kalau korban-korban ini meminta perlindungan atau pendampingan hukum, biasanya mereka bisa pergi kemana saja nih? Nah, kalau secara instansi, secara yang sudah dilahirkan oleh negara, adanya LPSK, itu pun bisa buat melindungi korban-korban ketika mau melakukan suatu laporan atau apapun, takutnya adanya penganiayaan segala macam, itu yang dilakukan oleh negara tuh ada wadahnya LPSK. Dan bahkan juga banyak sekarang teman-teman organisasi mahasiswa pun
Sekarang sudah ada susunan organisasinya dengan bidang hukum segala macam, itu sebagai perlindungan dia terkait tidak mengerti hukum, ada kawannya hukum, itu sebagai perlindungan juga. Tetapi secara negara dan negara LPSK pun sudah dilahirkan. Oke, dan kalau kita melihat pemberitaan-pemberitaan ini juga banyak yang mendesak untuk Komnas HAM turun tangan. Nah, kalau untuk menurut Bapak sendiri, ini seperti apa nih? Apakah memang Komnas HAM juga perlu untuk turun tangan atau seperti apa? Ya, kalau dengan persoalan ini kita bukan melihat persoalan ini kecil atau besarnya persoalan. Ya. Keseriusan orang untuk melakukan persoalan ini selesai bagaimana endingnya, kan begitu. Ya. Jangankan Komnas HAM, kalau pendapat saya Presiden Republik Indonesia pun harus turun tangan. Ya. Karena mahasiswa ini adalah cikal bakal penerus bangsa Indonesia. Ya. Jangankan Komnas HAM, Presiden pun harus turun tangan ketika persoalan ini tidak ada ujung. Oke, jadi bisa dibilang semua pihak, bahkan Presiden juga harus turun tangan. Setidaknya ini untuk menyelesaikan kasus represivitas. Dan mungkin selain Presiden, siapa saja nih yang harusnya turun tangan untuk memperbaiki mungkin internal kepolisian supaya kasus serupa ini tidak terulang kembali nih, Pak? Ya, kalau secara negara Indonesia, kalau ada presiden turun tangan, kalau tanya siapa lagi, pusing juga saya menjawabnya ya. Siapa lagi? Presiden ujungnya kita aja sudah turun kalau ibarat sudah turun. Lalu di atas kepala kita siapa lagi gitu kan? Mohon maaf, kalau bicara keagamaan masa malaikat turun juga kan nggak mungkin juga kan, Bang? Iya, iya. Jadi kepala dan terakhir presiden turun, kita mau mengadu kepada siapa lagi kan gitu. Iya, iya. Oke, nah kalau untuk misalkan Presiden ini harus turun tangan, ini upaya seperti apa nih yang bisa dilakukan Presiden supaya hal ini tidak terulang lagi? Ya, pasti Presiden ketika Presiden sudah turun tangan, saya yakin memanggil seluruh para menteri yang terkait terlibat dalam arti yang nyambung dengan Menko Polhukam, ada Kapolri, nanti bagaimana langkah-langkahnya pasti akan selesai cepat. Itu saya. Kalau Presiden sudah tangan dengan tegas, apalagi Presiden kita ini sangat tegas sekali. Saya lihat setiap persoalan apapun akan selesai dengan endingnya sih. Oke, dan untuk sejauh ini sudah adakah upaya-upaya di dalam internal kepolisian untuk memperbaiki supaya tindakan-tindakan represivitas petugas di lapangan ini tidak terulang kembali nih, Pak? Mau nggak mau harus diperbaiki. Bukan bicara baik atau nggak perbaiki, mau nggak mau harus diperbaiki, dan itu tugasnya untuk memperbaikinya. Oke, dan kalau untuk melihat kasus kemarin, ini masyarakat melihat image kepolisian sejauh ini seperti apa? Apakah masih ada image pengayom dari pihak kepolisian atau seperti apa? Atau jangan-jangan masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum? Bukan bicara secara pesimis, tetapi faktanya lunturnya kepercayaan itu ada. Mau nggak mau ada itu. Tapi bagaimana dari pihak kepolisian untuk membangkitkan lagi kepercayaan masyarakat kepada instansi kepolisian, itu saja sih. Oke, jadi memang perlu upaya-upaya yang lebih keras lagi ya untuk pihak kepolisian untuk bisa kembali mengembalikan kepercayaan-kepercayaan masyarakat, Pak ya. Ya, bisa kedengaran Pak? Oke, jadi sejauh ini emang ini apakah tugas berat juga gitu untuk khususnya Kapolri nih untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini, dan apakah permasalahan ini sebenarnya bisa selesai dengan cepat atau ini permasalahan yang akan selesai untuk waktu yang lama? Persoalan ini tidak perlu dengan waktu yang lama ya, karena oknumnya juga internal dari kepolisian juga ya kan. Jadi nggak seperti lama seperti kayak kasus, jangan sampai kasus kayak ngusut kasus BLBI gitu loh, apa yang nggak usah. Karena ini kasusnya kasus, menurut saya kasus sederhana dalam arti yang melakukan oknumnya pun instansi dari kepolisian juga kan. Jadi secara cepat pun bisa dilakukannya pemeriksaan gitu. Oke. Dan kalau melihat pembimbingan untuk aparat kepolisian
penegak hukum, ini apakah sudah ada nih bimbingan-bimbingan supaya mereka ini tidak bertindak represif dan mungkin bisa lebih bertindak humanis? Ya, di polisian itu ada bidang sumgal ya, sumber daya manusia sudah ada, ya kan? Tinggal bagaimana untuk menerapkan kepada anggota-anggota kepolisian. Tapi sebenarnya menurut saya sih, apa yang dilakukan oleh kepolisian dari Polres atau Polda atau bahkan Kapolri pun kepada bawahannya sebenarnya sudah baik. Kembali lagi ke saraf person kepolisian itu, mau nggak menerapkan apa yang sudah diucapkan oleh atasan kita. Sebenarnya kembali lagi, jangan seperti teori sama berpraktek bertentangan, tidak sejalan. Itu yang menurut saya menjadi citra polisi rusak oleh oknum polisi tersebut. Oke, jadi sejauh ini sebenarnya pembimbingan itu sudah ada, terus juga ya tinggal praktiknya di lapangan. Dan sebenarnya ini peran untuk melaksanakan praktek-praktek ini, apakah memang dari Kapolrinya atau mungkin dari tingkat terbawahnya, mungkin dari Polres hingga ke Polseknya, seperti apa? Ya, pasti dari awal kita bicara ini kepolisian itu tetap di Kapolri. Iya. Nah, Kapolri yang menginstruksikan semua yang dijabat oleh Kapolres, Kapolsek, bahkan Kapolda menjadi kepala harus siap mengawali kinerja bawahannya dengan baik, dengan etikanya beradab untuk mendepankan visi misi Kapolri dan menghargai negara kita sebagai negara maju. Oke, dan kalau peran masyarakat ini untuk bisa memperbaiki dari kasus ini seperti apa nih Pak yang dibutuhkan? Jadi sikap-sikap dari masyarakat supaya represivitas dari aparat tidak terulang kembali. Ya, pasti awal mula masyarakat perannya apa? Mengkritisi. Sampai masyarakat mengkritisi menjadi bumerang persoalan hukum. Oke. Nah, saya juga berharap ketika masyarakat mengkritisi, tetapi berikanlah saran-saran baik kepada pihak kepolisian. Jangan mengkritisi tanpa saran, menjadi tendensius saran tersebut. Ya itu yang saya bilang jadi bumerang kepada masyarakat. Oke, siap. Kita akan lanjutkan lagi nih Pak ya perbincangan kita pada pagi hari ini, dan di segmen 3 nanti ini coba kita bacakan beberapa pertanyaan yang masuk di kanal YouTube kita. Dan kita jeda untuk sejenak dulu. Jadi pastikan Anda pemirsa Sultan TV tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini.
Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang mengenai represivitas oknum aparat yang terjadi kembali, dan kita masih bersama dengan Bapak Andri Saputra Situmeang, SHMH CNSP, selaku praktisi hukum. Dan untuk Anda yang mungkin mau melontarkan pertanyaan Anda tentang pembahasan kita pada pagi hari ini, bisa langsung layangkan pertanyaan Anda melalui kolom live chat, live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kanal YouTube Sultan TV, dan salah satunya ini ada yang mungkin ini sedikit bergurau ya. Bagaimana kalau oknum polisi ini di smackdown kembali oleh mahasiswa? Dan sebenarnya kalau kita melihat hal ini dibandingkan antara kepolisian yang melakukan aksi represif kepada mahasiswa atau mungkin juga terhadap masyarakat, penyelesaian hukumnya seperti apa dibanding jika masyarakat yang melakukan mungkin aksi kekerasan atau aniaya terhadap pihak kepolisian? Ya, yang tadi saya ucapkan, ketika oknum polisi melakukan kesalahan kepada masyarakat atau para mahasiswa, nah propam pun berhak untuk memeriksanya, dan bahkan pihak kepolisian pun secara reskrim boleh memeriksanya ketika ada laporan bagi korban. Nah, bagaimana sekarang nih ketika masyarakat yang melakukan peristiwa tersebut kepada seseorang atau bahkan pada oknum polisi? Nah, biasanya korban itu tetap buka laporan kepada pihak SPKT. Nah, ketika sudah ada rekomendasi untuk melakukan visum, nah hasil visum itu bagaimana, barulah pihak penyidik untuk melakukan penyelidikan kepada warga sipil melakukan penganiayaan. Itu aja sih sebenarnya. Prosesnya sebenarnya sama, bedanya ketika oknum polisi melakukan kesalahan, apapun hak untuk memeriksanya. Nah, kalau masyarakat nggak ada propam, tetap langsung ke SPKT atau ke penyidik. Oke, siap. Dan pertanyaan selanjutnya, ini ada yang bertanya juga, kalau kekerasan yang dilakukan pihak berwajib seperti itu, adakah kebijakan hukumnya? Nah, ini seperti apa kebijakan hukumnya? Nah, nggak ada kebijakan hukum. Kebijakan hukum itu nggak ada kebijakan hukum. Nah, kebijakan hukum itu dalam kata lain, undang-undang yang sudah disahkan sebagai undang-undang yang berlaku positif tersebut, itulah seperti yang saya bilang, kebijakan itu tidak ada, tetapi undang-undang positif adalah undang-undang berlaku untuk yang diterapkan, itu saja. Oke, jadi undang-undangnya sudah ada dan mungkin penerapannya kurang maksimal di lapangan, Pak ya? Ya, bahasanya mohon maaf, diduga adanya permainan atau apalah itu ya, kayak disebut kebijakan, padahal di undang-undang itu nggak ada kebijakan. Oke, siap. Dan ini ada yang menanyakan juga nih, bagaimana polisi amankan 18 mahasiswa demo di Pemkab Tangerang? Apakah demo itu tidak diperbolehkan? Nah, ini seperti apa? Apakah sebenarnya demo-demo saat ini diperbolehkan atau ada aturannya? Ya, yang tadi saya jelaskan, unjuk rasa atau aksi pun ada aturan mainnya. 3 hari sebelum aksi sudah ada surat pemberitahuan. Lalu kemudian ketika aksi itu sedang berjalan, tidak membuat kerusuhan dan tidak melewati jam maghrib atau sore. Nah, persoalannya kan aksi-aksi tersebut kan di pagi dan di siang hari. Peristiwa tersebut di siang hari, kalau pengamatan saya. Lalu kenapa dia kalau gitu? Itu sebenarnya adanya suatu emosional yang tidak chemistry dari oknum polisi sama mahasiswa sebenarnya, karena timbullah peristiwa tersebut. Itu saja. Kalau masalah SOP buat aksi itu tadi harus ada pemberitahuan dulu minimal. Oke. Dan ini sebenarnya juga lebih banyak masyarakat yang ibaratnya ini lumayan cukup mengecam keras nih tindakan-tindakan represif dari aparat kepolisian. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, ini banyak yang menanyakan soal sikap humanis. Nah, sebenarnya sikap humanis yang sudah ibaratnya aturan-aturan yang dianggap humanis dari pihak kepolisian, ini apa saja sih yang sudah mereka lakukan atau mungkin juga sudah tertuang dalam aturan-aturan? Ya, semua
instansi pasti mendepankan humanis. Iya. Nah, humanis ini adalah bagaimana masyarakat atau siapapun untuk datang ke pihak instansi apapun tersenyum, tidak ada ketakutan, tidak adanya kegemeteran. Nah, persoalannya sebenarnya humanis ini sudah diterapkan kepada aparat penegak hukum yang di atas seperti Kapolri atau siapapun. Nah, tergantung bawahannya kenapa tidak membiru perilaku atasannya melakukan humanis. Jangan arogan, jangan merasa gagah untuk melakukan apapun yang bisa dilakukan, bukan begitu. Karena humanis, kalaupun dia bisa melakukan itu, tapi tetap dia rendah hati. Gimana melakukan rendah hati ini sulit bagi oknum melakukan kesalahan itu saja. Oke, dan ini ada pertanyaan, apakah polisi ini bisa menjamin akan netral jika melaporkan pelakunya itu adalah anggota kepolisian itu sendiri? Seperti apa nih, Pak? Tetap optimis, walaupun instansi internal yang memeriksanya, tetapi tetap masih baik cara kepada mahasiswa yang mendorong kasus ini untuk bagaimana terang benderang. Nah, bagaimana caranya untuk dia terbuka. Nah, sekarang mahasiswa bisa memberikan tembusan persoalan ini ke Komisi 3 DPR RI untuk memonitori persoalan ini, bahkan kepada Kapolri. Bahkan pun kita harus menghargai, jangan pernah takut untuk kita ungkapkan kepada presiden kita untuk tetap memfollow up persoalan ini bagaimana endingnya. Oke, dan ini juga mungkin pertanyaannya hampir sama. Jika laporan mahasiswa ini tidak diterima sama Polsek atau Polres, bagaimana? Mabes Polri masih ada Iya. tempuh langkah itu. Dan Kopulkam ada, Komisi 3 ada, banyak untuk kita berlindung. Persoalannya kita harus percaya dulu pihak kepolisian untuk menyelesaikan ini. Tetap kita mempunyai rasa optimis kepada pihak kepolisian, walaupun endingnya kita belum tahu. Oke, dan ini juga ada yang menanyakan, aparat ini membantah adanya kekerasan aparat dalam pengamanan demo tersebut karena menyatakan mahasiswa tersebut dalam kondisi yang sehat. Nah, apakah bahasa tersebut ini sebuah elakan untuk sembunyi dari kesalahan atau Zaman sudah canggih, zaman kita digital, masa masih mengelak. Padahal kalaupun tetap langsung rendah hati, orang yang berjiwa besar, orang yang mengakui kesalahannya, mungkin mahasiswa ataupun masyarakat tetap mempunyai rasa, oh iya, mungkin hilaf atau apapun. Tetapi ketika ada lontar kata-kata itu, semakin ada timbul kekesalannya. Nggak mau jujur. Di video semua udah tersebar jadi viral, udah terjadi gimana cara melakukannya. Ya bisa film yang lalu kan, film dulu Smackdown itu terjadi. Padahal film Smackdown dilarang ditampil di televisi. Kan begitu. Oke, dan ini ada yang menanyakan juga, apakah logis tindakan oknum tersebut dikatakan refleks atau spontan? Kita tidak bisa bilang itu logis. Iya. Jadi karena apalagi aparat hukum ini polisi sulit nih, harus ada tes psikotesnya, kesehatannya segala macam. Masa udah jadi begitu? Itu menurut saya kayak gak logis. Oke, dan mungkin perbaikan-perbaikan seperti apa nih yang harusnya dilakukan dari pihak kepolisian? Mungkin dari tahap tadi sempat disinggung juga soal seleksi-seleksi awal supaya ini bisa menemukan nih mental-mental aparat penegak hukum yang lebih humanis seperti apa? Ya tuh, pihak asal kepolisian tetap harus perlu 3 bulan sekali mengevaluasi kinerja anggota-anggotanya. Dari situlah evaluasi itu bisa timbul perbaikan di mana ada kekurangan, kesalahan untuk diperbaiki, biar kedepannya pun citra kepolisian semakin tinggi di mata masyarakat, kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian dalam menegakkan aturan dan humanisnya didepankan itu sangat tinggi juga. Itu aja sih sebenarnya, harus ada evaluasi, kekurangan-kekurangan itu diperbaiki untuk lebih baik lagi. Oke, siap. Dan terakhir Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan terhadap pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai represivitas oknum aparat penegak hukum, dan mungkin harapannya dan himbauannya mungkin juga untuk masyarakat dan juga mahasiswa yang akan melakukan aksi. Seperti apa Pak?
Pertama, saya optimis kepada pihak kepolisian yang memeriksa oknum polisi itu akan diberikan sanksi gas karena mau apapun itu tidak didarah perilakunya. Kedua, tetap mengevaluasi. Saya sepakat dengan Kapolres itu harus di depan secara nyata, bukan secara slogan saya. Ketiga, pada mahasiswa yang melakukan aksi, tetap menjaga wibawa kalian sebagai mahasiswa, sebagai penyambung di masyarakat, tanpa melakukan kesalahan atau tanpa melakukan SOP yang baik. Tetap depankan hukum karena negara kita adalah negara. Itu aja, Mas. Oke, siap. Terima kasih Bapak Andri Saputra sudah menemani kita pada pagi hari ini dan sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi di lain waktu dengan pembahasan lainnya. Sekali lagi terima kasih Pak ya. Terima kasih. Oke, dan itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan Bapak Andri Saputra Situmeyang, SHMH CNSP selaku praktisi hukum mengenai pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu represivitas oknum aparat yang terjadi lagi. Semoga dari perbincangan kita pada pagi hari ini tidak terulang lagi represivitas dari aparat penegak hukum khususnya terhadap masyarakat dan juga masyarakat ini bisa lebih bijak lagi menyikapi hal-hal yang terjadi khususnya jika terjadi represivitas. Dan akhir kata saya Bian Oktario undur diri dan juga kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.